Coldplay ke Indonesia. Sebuah problem di mana konser tadinya itu baik-baik aja menjadi momok dan menjadi sebuah buah bibir 2 minggu kebelakangan ini. Dari beberapa band, beberapa artis yang datang ke Indonesia ini tidak semenggelegar ini gitu. Coldplay datang, semuanya langsung ngasih yang terbaik. Contohnya kantor-kantor memberikan cicilan-cicilan terhadap karyawannya. Para pinjol-pinjol semua hadir untuk fix you. Banyak anak-anak kuliahan yang ngakal-ngakalin uang semester apa segala macam. Cuy, gue ngerti memang. Bahkan ada kata-kata katanya duit bisa dicari, tapi Coldplay itu cuma datang sekali. Ngerti, once in a lifetime-nya ngerti. Tapi kan you only live once juga gitu. Kalau emang lu dikejar-kejar sama Eagle Eyes, gimana lu ntar lu? Betul, gue akan react meme ya sebentar lagi. Tapi gue mau ngasih tau dulu nih. Iya memang, euforianya memang gitu. Tapi maksud gue jangan pernah lu memaksakan kehendak lo gitu loh. Kalau lu masih Senin Kemis kagak usah Coldplay. Maksudnya kan sekarang kita di era yang udah maju gitu. Masih ada YouTube Coldplay-nya sendiri, beberapa konser orang apa segala macam itu kan banyak gitu loh. Maksudnya video-video dari orang itu kan bisa nonton Coldplay. Jangan memaksakan. Kalau lau duitnya lebih, iya. Kalau lagi kosong nih tiba-tiba lu mau Coldplay tuh. Akhirnya apa, jadi kriminal, ini ngeri nih begini nih. Pasar Senen yang tadinya rame aja, sekarang rame, ditambah ada dompet-dompet di belakang diliatin, pencopetan semakin tinggi ya kan. Biasanya orang tuh selfie sendiri ya. Sekarang ini selfie sama KTP nih gara-gara Coldplay. Salah Chris Martin kagak, salah elunya too much. Sampai ada momen dimana dia tuh nge-booking satu warnet untuk war ticket. Lu bayangin lu booking warnet ya. Gua aja dulu main warnet satu PC itu alhamdulillah ini. Warnet ya kan, sampai wallpapernya juga Coldplay siap war. Kemarin juga gue liat di e-commerce tuh kan, di e-commerce ada tiketnya. Itu tuh kalau nggak salah tuh ada yang namanya Ultimate Experience, itu tiket paling mahalnya itu aslinya kalau nggak salah 8 atau 9 something lah. 12 jutaan terus sama pajak apa segala macam total 13, 14. Seharga iPhone. Aku iPhone bla 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 gitu kan. Dan di e-commerce 30 juta something plus lu bayangin tuh. Gini ya, lu ingin tapi sambil mirroring begitu. Enggak deh, gue belum deh, mungkin tahun depan. Gak apa-apa. Atau kayak yang tajir-tajir biasanya lebih nggak mau kalau nonton si Coldplay ini di Indo, dia nggak mau. Karena tahu nih, yang tadinya nggak overrated Coldplay memang bagus. Jadi terkesannya overrated gitu kan aneh banget ya kan. Artis-artis Indo malah pada nggak mau nonton gara-gara ya terlalu hektik gitu loh. Akhirnya artis-artis memilih nonton Coldplay di Singapura, di segala macam. Memang lu tuh orangnya tuh up to date banget, ngerti gue. Cuman kalau lu mau tahu nih aslinya nonton konser itu bukan untuk bagus-bagusan di sosial media. Sekarang tuh influencer duluan untuk nonton film baru di bioskop untuk ngeposting apa segala, ngerti. Gue pun begitu. Gue juga di era itu gitu. Cuman balik lagi, lau cek dulu nih kan. Lihat tuh 2000. Langsung kita react nih. Maaf Anda miskin, Anda terdaftar sebagai peserta BPJS PBI yang dibayar oleh pemerintah. Anda tidak berhak untuk menonton Coldplay di Jakarta tuh. Sampai begitu maksud gue. Yang motornya masih dimasukin ke ruang tamu gak usah nonton Coldplay itu dia tuh. Udah di ruang tamu gak pakai keset kan baret tuh. Buat apa nonton tiket termurah 1 juta itu pun di ujung stadion, mending sedekah ke masjid atau anak yatim, dapat pahala bekal dunia akhirat. Ya, jadi gak boleh ini. Iya. Cuman kan harusnya nih gue sebagai kalau misalkan gue mau nonton tuh kayaknya sih kalau gue sih semua tuh udah diatur sih. Entah itu buat sedekah, buat rumah, buat anak gitu. Nggak mungkin dong full total ke Coldplay besoknya nggak tahu kerja apa, kan bingung juga. Aku yakin bukan aku doang yang nggak tertarik sama konser ini. Balik lagi. Yang pertama tiket mahal, yang kedua memang nggak terlalu suka konser gitu. Yang ketiga ada yang bencinya parah tiba-tiba karena nggak bisa beli. Jadinya benci begitu. Ngerti gue siapa yang nggak mau nonton. Gue pun mau kok. Gue juga suka Coldplay, BTW. Disclaimer dulu ya, gue suka banget. Dari nggak sengaja denger sampai jadi dengerin, sampai setiap malam gue gitar-gitaran Coldplay sama Iren juga ya. Karena emang enak lagunya. Tapi tiketnya mahal buat bocah-bocah nih ya, yang masih pada kuliah nih ya. Apalagi lu ngekos dah. Kayak banget nonton Pixiu sama Wadon lu. Next. Coldplay kaget di Indo bungkus kopi sachet dipakai buat ngaduk tuh. Jadi buat Abang Chris nih. Abang Chris yang suka ngantongin bendera di setiap konsernya nih ya. Abang Chris pasti kaget ntar. Coldplay kaget di Indonesia apapun penyakitnya yang disalahin angin. Aduh, gue angin. Coldplay kaget yang nonton bawa bendera slang. Itu Indo. Apapun, mau konsernya siapa, Beyonce kayak, mau konser sampai deh single ladies jadi single Wallace tuh cuma di Indo. Coldplay pasti kaget di Indo bisa beli rokok Surya setengah.
Memang Indonesia the one and only. I love Indonesia. Ini yang gue suka nih ya. Terlepas dari buruk-buruknya keinginan-keinginan atau mentoknya, struggle-nya lu atau maksainnya lu untuk beli tiket dengan kehadiran Coldplay yang akan konser di Indonesia, gue suka itu dia tuh membantu UMKM tanpa lu sadarin. Sampai akhirnya ada yang buka kedai Coldplay, cold goreng dan pecel ayam. Ajule video loh ini. A plate full of nasduk, Viva la faha, dada sayap. Yellow dalam kurung tahu sama the manis. Anjing. Saintis jadi the manis, tapi gue suka ini. Nih dia nih, gila. Di marketplace ada tiket Coldplay yang dijual kembali dengan harga sampai 32 juta nih. Tiket apa sih? Apa sih? Nggak mikirin Coldplay, cuman lagi bingung milih mantan istrinya Desa apa mantan istri Virgoon. Tiket yang 800 gimana? Nonton dari Bekasi nggak apa-apa. Ketutupan tol lagi. Kalau The Molen nih, fix you, ya Allah fix you, jadi begitu. Tapi bener-bener sold nih. Terakhir itu juga udah 5 hari 6 hari lalu gue liat sisa festival itu juga waiting list, lu bayangin. Berhubung nggak dapat tiket Coldplay, gue memutuskan untuk ikut demo cegat Coldplay di bandara. Anarkis. Orang cuman pengen ngasih karya ya dihajar, dicegat. Mending kurban. Kalau gua ya, misalnya gua lagi BM nih, gua aja dah. Misalnya gua lagi pengen beli parts mobil gitu, modif gitu. Harusnya kan di rumah udah gitu kan. Mending beli tiket surga. Cari partner nonton Coldplay, tapi bayarin tiketnya ya. Simba sendirian panas, sebelah kanan pohon asem nggak angker apa. Posisinya udah bener buat pegang KTP padahal. Pembayarannya pasti lewat Oyo. Yang punya duit tapi strict parents, cung. Oh, baru lagi tuh kan. Kita mulai ngarah-ngarah ke kekeluargaan gini nih, parenting tiba-tiba anjing. Cuman mau fix you yellow. Aman mbak, yang penting abis nonton titik. Mas Duha ini nih ya. Fix you, jadi fix Maes bro. Gimana sih? Nggak terkenal aja segitunya mau ditonton. Mending nonton debat capres. Lumayan nih 15 cm. Tar. Apa dah? Bahkan sampai lemon ya. Instagramnya RRQ. Barter tutor Mia sama tiket Coldplay lemon, lu bayangin tuh. Tapi gue pengen sih tutor Mia-nya lemon, menjago banget sih lemon. Halo lemon, masih nonton Pinky? Selanjutnya, nyawer VTuber pakai duit emak udah biasa. Tapi pernah nggak sih lo? Kisah danar. Jual kulkas dan motor demi tiket Coldplay seharga 11 juta. Ini yang gue nggak demennya. Lagi-lagi apa? Ya betul, mindset. Emang Coldplay seru. Nih. Nggak tahu dia Coldplay, nggak tahu dia. Nah ini nih yang gue bilang FOMO tadi. Lu jangan ampe ya, ketika lu di konsernya nih, in case lu dapet atau ternyata lu salah satu orang yang beruntung dapetin konsernya, lu jangan sampai kayak gini. Nah, Paradise enggak dia. Ini lucu tapi dengan flashlight-nya itu. Kalau ini lucu, kalau kita bacain komennya. Mau FOMO atau tidak, selama ada uangnya ya gas lah. Ini gue suka, bener. Kalau ada uangnya ya gas lah. Cuman masa lu beli tiket cuma buat satu lagu gitu kan? Ngomong-ngomong soal Coldplay, ini ada sedikit fun fact yang mungkin nggak, bahkan Chris Martin aja nggak tahu. Ada orang yang bikin video klip Scientist 6 tahun lalu, sepuhnya Coldplay. Lihat nih. Ya. Terus ada yang komen Ki, ini mah klip Noah. Menghapus jakunmu. Salah ya? FOMO people minggir dulu. Siap dah, Mbak Diar pasti punya vinyl Coldplay kan? Tahu lagu Ing nggak Mbak? Bentar nak, mama lagi ngapalin dulu lagu Coldplay. Ya, elah. Emang Amanda Manopo udah kagak syuting dia? Bu Ibu, kagak usah dah, Bu Ibu mah udah dah. Recet nanti ibu-ibu mah repot. Ada yang minum ketumpah dikit marah. Ibu-ibu mah repot, udah dah. Aku setelah tahu Coldplay mau konser di Indonesia, beberapa search YouTube ya. Cara tidak ditangkap polisi. Cara mendapatkan uang cepat dalam 1 hari. Cara tidak grogi ditagih pinjol. Sertifikat rumah biasa ditaruh di mana? Anjing. Ketika lo punya duit 800.000 tapi tetap maksain nonton Coldplay, makan tuh besi. Lau nonton besi. I will try
to fix this iron. Anjing, gimana jadinya tuh? Yang bikin kaget lagi ternyata. Banyak fakta menarik yang mungkin para fans Coldplay dari dulu juga nggak ada yang tahu. Coldplay itu sempat ada kayak rehearsal gitulah bahasanya ya. Dan itu di alun-alun Nganjuk. Lu bayangin tuh. Aduh, ini lucu sih, ini lucu banget nih. Banyak yang belum tahu, salah satu lagu Coldplay awalnya berjudul You, tapi melewati proses ACC kedua spam. Yang pertama draft You, kedua revisi 1 You, ketiga revisi 2 You, keempat revisi edit You. Kalau Kiki revisi final dia. Baru jadilah fix You katanya gitu. Anjing lucu. Jelang war tiket Coldplay, permintaan pinjol meningkat. Ngapa sih? Chris Martin ini juga kagak kesel lu nggak dateng nggak? Chris Martin tuh kan yang nyanyi Chris Jamrut ya. Salah. Jual tiket Coldplay harga di bawah pasar. Di bawah pasarnya. Kesel banget gue. Lanjut. Lagi pusing konten Coldplay malah lihat IG Radar Bandung. Kenapa nih? Sandiaga Uno bakal ajak personal Coldplay berwisata dan cicipi makanan Indonesia. Oh, nice. Look how they shine for you. They're all yellow. Nih yang gue nggak demennya jadi merembet dah nih. Kira-kira kalau Chris Martin tuh sukanya apa dia? Gado-gado asam reges apa es teh manis poncol dia sukanya? Kira-kira gitu kan. Selanjutnya dapat bocoran rundown Coldplay dari orang dalam. Oh, gak sia-sia lu nonton sampai menit segini kan? Dapat nih. Open Gate menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan ketua. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, Coldplay. Coldplay-nya Coldplay. Penyerahan plakat dari panitia ke Chris Martin, acara bebas, anjing. Ini mau wedding orang biasa, anjing. Masa iya kan? Acara bebas jam 11, anjing. Ya kurang lebih seperti itulah ya meme-meme yang terjadi ketika Coldplay di Indonesia. Tapi buat gue pribadi, meskipun ini udah hopeless jatuhnya ya gue, tapi kalau misalkan tiba-tiba gue bisa nonton sih, gue pasti nangis. Gue sama Kiki setuju ya Ki ya. Kita kalau kesampean nonton pasti akan nangis. Siapa lagi sih yang nggak pengen nonton Coldplay? Cuman pesan gue, ya disesuaikan sama lu juga. Diingat-ingat juga masih banyak pengeluaran apa enggak. FOMO nggak FOMO balik lagi ke lu lah. Terima kasih yang sudah nonton. Till next time.